Kembali lagi di proyek pPanel. Ini adalah sesi 3. Di sesi ini saya akan bikin komponen untuk membaca konfigurasi. Saya mulai dari menentukan peletakan file konfigurasi. Nah, ini agak tricky karena beda sistem operasi, beda juga tempat default untuk meletakkan konfigurasi software. Biar gampang, saya akan anggap pPanel ini nantinya hanya akan dijalankan di Linux. Kenapa begitu? Karena pPanel nanti akan dipasang di server. Umumnya, sistem operasi yang dipakai di server adalah Linux. Di sistem operasi Linux, umumnya konfigurasi software diletakkan di /etc. Di folder etc saya buat folder pepa. Folder ini nanti akan berisi seluruh konfigurasi terkait panel ini. Kemudian di folder pepa saya buat file bernama main.cf. File ini nanti akan berisi konfigurasi utama dari pPanel. Lalu isi dari file ini, saya akan gunakan format seperti .env. Formatnya adalah key sama dengan value. Di file ini saya buat konfigurasi sederhana dulu. Ada dua konfigurasi. Pertama adalah server_port. Ini nanti akan dipakai panel untuk menentukan di port mana dia harus listen koneksi HTTP. Konfigurasi berikutnya server_listen address. Ini juga berkaitan dengan listen koneksi HTTP. Fungsinya adalah untuk menentukan server akan listen di network interface yang mana. Contoh nilainya seperti ini 127.001. Itu berarti server hanya listen localhost aja. Saya rasa dua ini udah cukup. Berikutnya, untuk menghindari terjadinya konflik, saya akan copy file main.cf ini. File kopiannya saya namai dengan main.d.cf. Apa fungsinya? Fungsi utamanya adalah untuk memisahkan konfigurasi antara software yang masih dalam pengembangan dan yang sudah rilis. File main.d.cf akan dipakai untuk software yang masih dalam pengembangan, sedangkan main.cf digunakan untuk aplikasi yang udah rilis atau udah dalam environment production. Setelah itu, kita kembali ke VS Code. Nah, ini saya dapat kabar buruk. Yang hal ini menyebabkan saya perlu mengubah lagi struktur direktori proyek ini. Jadi, saya lupa kalau modul Rust tidak bisa mengimpor modul yang berada di parent folder. Awalnya, saya merencanakan untuk meletakkan komponen yang sifatnya general sekaligus entry point di dalam folder base. Lalu, untuk komponen yang sifatnya tidak general atau sudah memiliki ranah fungsi tertentu, dia akan diletakkan di folder modules. Nah, masalah terjadi saat komponen base perlu mengakses komponen yang ada di modules. Dia akan perlu akses parent folder dulu baru bisa masuk ke folder modules. Import modul Rust tidak memungkinkan mengakses parent folder. Jadi mau nggak mau saya harus mengubah entry point dari Rust agar berada di level di atasnya direktori base dan modules. Direktori itu adalah root project. Ya berarti saya harus letakkan main.rs di sini. Tapi menurut saya ini bukanlah hal yang bagus karena ada file source code yang diletakkan di folder yang sama dengan konfigurasi proyek. Jadi pada akhirnya saya kembali ke struktur direktori default milik Rust, yaitu source code diletakkan di src. Kemudian folder base dan modules saya pindahkan ke src. Dengan demikian, konfigurasi binary custom untuk compiler Rust sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian konfigurasi untuk file perlu disesuaikan, yaitu dengan menambahkan src sebelum folder base. Oke, saya coba jalankan proyek Rust. Oke, berjalan dengan baik. Lalu saya coba build project file. Berjalan dengan baik juga. Oke, berarti sudah aman ini ya. Berhubung videonya sudah cukup panjang, untuk sementara saya akhiri dulu. Kita nanti akan lanjutkan di sesi keempat.